2018-10/03/34 dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Hukum dan Jurusan Hukum. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan tugas ujian tengah semester, yakni untuk membuat video atau membuat video yang berisikan tentang beberapa materi yang telah diajarkan oleh dari dosen kami, dosen AIKA. Sekarang saya akan membahas tentang ihwal berdirinya Muhammadiyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan atau memberikan pendahuluan bagaimana Muhammadiyah itu awal mula berdirinya. Jadi dalam konteks kesejarahannya, berdirinya Muhammadiyah itu merupakan tuntutan dan keharusan sejarah agar bangsa Indonesia itu memiliki jati diri dan daya tawar yang tinggi di mata penjajah. Berdirinya Muhammadiyah sebenarnya didorong oleh kegelisahan dan keprihatinan yang mendalam terhadap model dakwah dan pola pemikiran keagamaan konvensional tradisional saat itu. Dalam doktrin Islam disebutkan kuntum khaira ummah, yaitu namun kenyataannya hampir seluruh bangsa yang bermayoritas penduduknya beragama Islam hidup dalam tekanan penjajah. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecilnya itu bernama Muhammad Darwis merasa perlu mendirikan Muhammadiyah itu pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Secara garis besar, faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah itu antara lain dikarenakan oleh dua faktor, yakni faktor kondisi internal umat Islam dan kondisi eksternal umat Islam. Selanjutnya kita akan bahas tentang dua faktor yang melatar belakangi berdirinya atau lahirnya Muhammadiyah tersebut. Yang akan kita bahas pertama yakni kondisi intern umat Islam. Jadi keberagaman umat Islam di Indonesia itu tidak bisa lepas dengan proses penyebaran Islam di Jawa. Dan pada waktu agama Islam datang ke Jawa, masyarakat Jawa itu telah memiliki tradisi dan kepercayaan keagamaan yang merupakan perpaduan antara tradisi dan kepercayaan tradisional yang telah berubah menjadi adat istiadat yang memiliki sifat agamis dengan bentuk mistik, berjiwa Hindu dan Buddha atau sinkritisme. Nah, selanjutnya, fenomena sinkritisme tersebut merupakan kenyataan di masyarakat karena 600 tahun SM, lalu model keberagaman atau keyakinan masyarakat adalah amistik dan dinamistik. Sekitar awal abad 1 Masehi, masyarakat Jawa itu mengalami proses akulturasi dengan budaya Hindu, di mana tidak sedikit orang-orang Nusantara berlayar ke wilayah India. Selama era kejayaan Hindu mempengaruhi sangat kuat dan budaya Hindu secara politik mendapat dukungan dari pihak kerajaan karena agama Hindu sekaligus menjadi agama resmi kerajaan. Setelah itu, tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa pra-Islam tersebut masih tetap hidup, bahkan ikut berkembang bersama dengan proses perkembangan Islam selanjutnya. Hal ini disebabkan para penyebar Islam di Jawa adalah para saudagar dari Gujarat dan mereka merupakan bangsa dari India yang dalam kehidupan sehari-hari telah terbiasa dengan kepercayaan yang beraroma animistik dan dinamistik. Di samping itu, para saudagar Gujarat kebanyakan dari kalangan kaum sufi, sehingga lewat ajaran tasawuf itulah nampaknya yang lebih memudahkan masyarakat Jawa menerima Islam, mengingat antara unsur-unsur ajaran tasawuf sebagian terdapat persamaan dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa pra-Islam yang menganut ajaran kebatinan. Dengan kata lain, Islam sampai ke Indonesia bukan Islam yang didekati dengan kekuatan nalar fikir atau nalar rasional. Selanjutnya ada faktor lain yang turut menyuburkan tradisi dan kepercayaan masyarakat pra-Islam adalah proses penyebaran Islam yang tidak merata terutama di Jawa.
Proses Islamisasi di Jawa dilakukan oleh para wali, yaitu Wali Songo, dilanjutkan oleh keturunan serta oleh para murid-muridnya. Melihat keterbatasan jumlah para wali serta keterbatasan sarana transportasi maupun sarana informasi, maka penyebaran Islam di Jawa umumnya terkonsentrasi di daerah-daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal para wali atau daerah yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi laut seperti perahu. Itulah sebabnya sentral kekuatan Islam di Jawa terpusat di sekitar Jalan Pantura, sementara di jalur pantai selatan tidak terjangkau oleh para wali, posisi agama Islam tetap lemah. Selanjutnya, yang kedua yakni kondisi ekstern umat Islam. Nah, di dalam kondisi ekstern umat Islam ini terdapat dua. Yang kita bahas pertama adalah kebijakan politik kolonial Belanda terhadap umat Islam. Sejak Belanda mendarat pertama kali di bumi Nusantara sekitar 1556, kehidupan umat Islam itu mulai terusik, mengingat kedatangan mereka yang pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten dengan kepala rombongan Cornelis de Houtman dan Dyer itu bermisi ganda, yaitu mereka tidak saja ingin menguasai Nusantara yang terkenal dengan rempah-rempah, melainkan sekaligus ada unsur misi kritenisasi. Selanjutnya, tujuan misi itu di kemudian hari terbongkar dengan munculnya rekomendasi dari seorang misionaris Belanda bernama J.B. Pelling sekitar tahun 1880. Rekomendasi itu dikirim kepada pemerintah Roma. Isi dari rekomendasi tersebut adalah yang pertama, pemerintah kolonial Belanda pada dasarnya siap membantu misionaris di Jawa dengan catatan Jawa digarap secara serius. Ada lagi yakni setiap misionaris yang datang ke Pulau Jawa hendaknya bersikap sabar, menguasai budaya masyarakat Pulau Jawa, termasuk menguasai bahasa Jawa. Terus yang ketiga, ada setiap misionaris hendaknya berdomisili di daerah-daerah yang berdekatan dengan pemukiman masyarakat Jawa dan jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan Belanda. Yang keempat, ada setiap misionaris hendaknya berbuat simpatik dengan cara memberi bantuan medis, ekonomi, pendidikan terhadap masyarakat Pulau Jawa. Sikap politik lainnya dari kolonial Belanda terhadap umat Islam adalah pengawasan yang ketat terhadap hubungan umat Islam dengan dunia luar, termasuk setelah umat Islam berkenalan dengan pemikiran pan-Islamisme dari Jamaluddin Al-Afghani. Kolonial Belanda menilai bahwa pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani itu membahayakan keberadaan kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini disebabkan ajaran beliau menekankan sebuah eksistensi bangsa, terutama umat Islam, serta dampak penjajahan terhadap negara jajahan. Maka, untuk membatasi ruang gerak umat Islam ini, selain meminimalkan bahkan memutus sama sekali hubungan Islam dengan dunia luar termasuk bagi umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji, penjajah kolonial Belanda ini mendirikan kelompok-kelompok aliansi dari unsur masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi umat Islam. Campur tangan kolonial Belanda terhadap perang Padri di Sumatera Barat, perang Aceh dengan memihak kaum adat melawan para ulama merupakan bukti adanya aliansi dukungan kolonial Belanda. Setelah itu yang kedua, ada dari pengaruh perkembangan Islam di Timur Tengah. Nah, pengaruh gerakan pembaharuan pemikiran Islam di Timur Tengah itu juga turut andil terhadap berdirinya Muhammadiyah. Gerakan reformasi intelektual kaum muslimin di wilayah Timur Tengah seperti Mekah dan Kairo sangat memengaruhi perkembangan Islam modernisasi di Indonesia. Pengaruh gerakan pembaharuan tersebut antara lain melalui orang Indonesia sendiri yang secara kebetulan menunaikan ibadah haji dan sekaligus mereka tetap bermukim di tanah suci untuk menuntut ilmu. Lalu dalam pembelajaran dari Muhammadiyah itu, Muhammadiyah memiliki visi dan misi. Sejak Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berkomitmen dengan perjuangan yang berorientasi pada yang pertama, yakni menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, atau membersihkan amalan Islam dari tradisi dan kepercayaan yang bersumber dari selain Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan sistem pendidikan modern. Yang ketiga, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perorangan,
keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, ada reformasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran yang lebih modern. Selanjutnya, kemurnian ajaran Islam tauhid mendapatkan perhatian tersendiri dari Muhammadiyah karena bertauhid yang murni atau tauhid yang tidak terkontaminasi oleh sebagian tradisi dan kepercayaan selain Islam merupakan perintah Allah, sehingga adanya keyakinan terhadap kekuatan supranatural, kekuatan gaib selain Allah jelas bertentangan dengan ajaran Islam, yakni syirik dan termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menegakkan kemurnian tauhid, Muhammadiyah senantiasa berpedoman kepada janji Allah, yakni, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tegakkan ajaran-ajaran agama Allah, niscaya Allah akan melimpahkan karunia pertolongannya kepada kamu dan akan meneguhkan kamu tempat kamu berpijak. Quran Surat Muhammad. Dalam Muhammadiyah memiliki fungsi ideologi, yakni yang pertama memberi arah tentang paham Islam yang diyakini oleh Muhammadiyah, dan yang kedua mengikat solidaritas kolektif antar warga Muhammadiyah, dan yang ketiga membangun kesamaan dalam menyusun strategi perjuangan, yang keempat ada membangun karakter warga Muhammadiyah, yang kelima ada sarana memobilisasi anggota Muhammadiyah. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana profil pendirian dari Muhammadiyah ini. Pendiri dari Muhammadiyah ini adalah Muhammad Darwisi, adalah nama kecil dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir pada tahun 1868 dari pasangan orang tua yang dikenal sebagai pemuka agama. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang khatib dan imam besar di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah, anak seorang penghulu bernama Haji Ibrahim. Anak keempat dari 7 bersaudara mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabei Ngabdul Darwis dari Sri Sultan karena kedudukan ayahnya yang cukup tinggi di keraton. Ayahnya masih keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, penyebar agama di Gresik pada abad ke-15 yang merupakan salah satu dari 9 tokoh besar Wali Songo. Muhammad Darwisi mendapatkan pendidikan agama Islam pertama kali dari orang tuanya. Kepada ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, ia belajar mengaji Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama Islam. Kemudian ia berguru kepada kedua kakak iparnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh, kepadanya ia belajar fikih, dan kepada Kiai Haji Muhsin, ia belajar Nahwu. Ia juga berguru pada Kiai Haji Muhammad Nur dan Kiai Haji Abdul Hamid tentang berbagai ilmu agama Islam lainnya. Dengan ditemani istri tercintanya, Nya Walidah, dan 5 murid-murid setianya, mereka membentuk perkumpulan Muhammadiyah dengan tujuan umat Islam agar berpikiran maju sesuai perkembangan zaman. Bukti utama membantu Dahlan dalam mengurus izin pendirian perkumpulannya, sehingga telah ditetapkan pada tanggal 12 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai lahirnya Muhammadiyah dan dihadiri oleh kurang lebih 30 orang muridnya. Meskipun surat izin berdirinya Persyaratan Muhammadiyah belum keluar, beberapa hari kemudian turun surat izin berdirinya Muhammadiyah. Di situ tercantum tanggal 18 November 1912, Sabtu malam minggu terakhir di bulan Desember, diumumkan kepada masyarakat berdirinya perkumpulan Muhammadiyah, dihadiri keluarga besar Kiai Haji Ahmad Dahlan dan undangan yang sedikitnya berjumlah 70 orang. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.